Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, datang kembali di channel Cerita Malam. Malam hari ini aku akan bercerita tentang westernisasi sebuah budaya yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai ke topik pembicaraannya, ini saya ditemani oleh dua teman saya. Saya mau nambahin dulu ya. Jadi tema kali ini kita dapat dari rekomendasi salah satu follower saya yang namanya Arnes Rahmawan. Dia itu minta rekomendasi bagaimana sih pandangan pemuda-pemuda di sini menanggapi tentang Westernisasi gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih dalam nih dan santai juga, ya perkenalan dulu lah. Itu yang lebih penting. Ya mungkin dari Mas yang sebelah paling kiri saya. Hai, kenalkan nama saya Bayu Sekat. Enggak. Ampun. versi KW. Oke guys, nama saya Rino Prasetyo dan Nama saya Genta guys. Jamin. Bukan yang TikTok. Nama saya Opang. Ya, Pang. Dan saya sendiri Sanda yang bikin channel Cerita Malam ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk main-main ke YouTube-nya juga si Rino ini. Dia punya YouTube apa namanya? Rino Prasetyo. Nanti ada di kolom description. Kalian bisa add di situ, kalian bisa komen di situ, kalian bisa lihat Gokil, videonya. mantep. Editannya bagus semua. Kalian pasti lucu lihatnya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Malam hari ini kita bertiga di sini akan berbincang-bincang lah, lebih tepatnya santai, enjoy tentang westernisasi, apa aja sih yang perlu diperbaiki dalam budaya kita, bagaimana cara sudut pandang kita, bagaimana kita cara mengakulturasikan budaya barat dan budaya kita gitu. Nah, mungkin dari teman-teman nih, mungkin dari Bang Opang dulu tentang pandangan westernisasi Kalau dan contohnya. Kalau saya mandang westernisasi ada dua sisi positif. Dua sisi positif negatif. Yang positifnya itu misalnya kita mengkiblatkan terhadap dunia teknologi. Dengan adanya pengaruh dunia teknologi, yang mana teknologi itu sendiri biasanya kan dari barat gitu, cerdas-cerdas, IQ tinggi gitu. Itu kan dengan teknologi kita bisa misal berkenalan dengan orang jauh atau bisa mempromosikan karya kita lebih jauh seperti itu. Di sisi negatifnya, kadang orang tidak mau memfilter nilai dari kebudayaan yang dia serap. Misalnya nilai sisi negatifnya itu cenderung kepake juga seperti itu, dan orang lupa sama esensinya. Misalnya kalau kasus kayak gini, orang untuk memilih sebuah PC seperti itu, biasanya yang dilihat oleh kebanyakan orang yang saya temui itu cuma pamornya gitu. Misal nilai sebuah PC ini mengangkat pamor gini, padahal cuma dibuat PowerPoint seperti itu, kan aneh gitu. Iya. Padahal kan dengan spesifik yang tinggi atau teknologi yang maju, kita bisa menggunakan secara maksimal biar jadi sebuah karya seperti itu. Oke, Seperti itu. seperti itu. Jadi intinya adalah kegaya-gayaan yang dinomorsatukan. Ya. Oh, Hedonisme. Iya benar banget. Iya, sebuah gaya. Oke, tadi itu dari Itu Bang bentuk Opang, gaya. dari teman saya Opang. Terus yang lainnya mungkin dari Bang Rino. Ini dari sudut pandang aku ya. Iya, dari sudut pandang banyak Iya, hal. iya. Ya, bisa diambil. Nah, jadi semakin meluasnya media sosial, jadi kita ya seperti yang Opang omongin tadi, dari ada sisi positif dan negatif. Nah, kita ngomongin ke negatifnya dulu ya. Jadi dari negatifnya Ya, negatifnya aja lah ya. Yang mungkin misal kan Iya. negatifnya dari negara lain mungkin belum bisa dimasuki. ya, oke. Nah, negatifnya kita itu semakin misal anak kecil melihat anak kecil melihat konten YouTube ya. Konten YouTube, sedangkan kita tidak bisa membatasi itu umur bisa Pak. Dunianya. Iya, dunianya. Jadi kan dari berbagai negara kan masuk kan. Oh iya. Nah, kita kan maksudnya dari budaya luar kan pastilah ada yang positif, ada yang negatif ya.
yang negatif misal kekerasan gitu kan. Nah itu ya itu sih menurut aku. Kalau dari sisi positifnya kita bisa mengetahui apa sih yang dilakukan orang luar, maksudnya teknologi apa sih yang terbaru gitu. Terus Mungkin gini teman-teman, sekilas kita sambungin dengan kebudayaan kita, terus kita sambungin kebudayaan yang luar. Nah, Bang Rino ini pernah mempunyai kenalan, dia itu antar benua. Betina. Iya, betina aja. Ya maksudnya seperti itu. Jadi kenalan ya betina, seorang cewek, dia asal dari Turki. Nah jadi mungkin di sini Bang Rino bisa menceritakan nih tentang kebudayaan orang sananya. Oke. Itu, Bang. Oke. Terus. Ya. Jadi sisi positifnya aku bisa kenalan dengan orang luar melalui media sosial. Jadi di sana itu Pak ya, Iya. kita membeli makanan di suatu restoran, dia itu tidak segan-segan untuk mendoakan si pelayan, Si pembeli. iya, si pembeli, Oh. si pembeli atau sebaliknya. Oh, sebaliknya. Nah, misal Anda si pelayan, saya si pembeli ya. Iya. Nah, ini sudah sampai. Nah, semoga tangan Anda diberkahi atau semoga Anda sehat selalu gitu, Pak. Di sini kan cuman terima kasih. Ya, gitu. Masalahnya di sini untuk doain dirinya sendiri aja nggak pernah. susah. Tapi itu menjadi contoh yang baik sih kalau misalkan contoh yang baik dari Gimana negara mau- lain. ya. Ya. Gimana Karena mau- bisnis positifnya bukan karena kita ngeliat budaya kita, oke kita terima kasih gitu. Kadang juga orang kita terima kasih orang nggak jawab sama-sama. Kadang juga itu ngebuat hal terganggu sih kalau menurut saya, karena kita udah bukan susah payah, karena kan memang ucapan yang memang terima kasih ya udah, kenapa nggak bisa dijawab dengan segampang itu. Ada lagi, Pak, contohnya. Di sini kan kalau ada orang menikah terus Ya. lama nggak hamil ya. Oh iya. Wih, Nah, di caci maki anjir. Di Iya. sini di sini menjadi kebudayaan yang caci makian semakin Ya. sakit. Anakmu mungkin- sudah berapa? ya mungkin sebagian orang lah, Ya. mungkin awam kan ya. Hmm. Kalau di sana itu dia nggak nanya itu anakmu berapa. Sensitif ya. Iya, Hmm. dia itu misal kalau belum hamil, semoga cepat diberi keturunan, disehatkan, apa yang kalian inginkan gitu, diberi kelancaran gitu, Pak. Kalau di sini malah kebaliknya kayaknya. Ya mungkin Mandel. ya, mungkin tapi itu dari kebanyakan sisi dari orang Ya, lihat betul. gitu. Enggak semua orang di Indonesia enggak kayak gitu, ada juga kok yang mendoakan semuanya cepat hamil. Saya orang Indonesia. Ya, saya juga. Tapi Anda mengakunya sih. Mungkin karena itu lingkungan ya, sering terdengar juga seperti itu. Lingkungan saya baik, saya yang mempengaruhi. Ya, berarti Anda jahat. Iya. Baik dan lebih. Iya. Terus selanjutnya Bang? Gitu aja. Apa lagi? Gitu. Mungkin dari kebudayaan kita sendiri, mungkin kan dari Probolinggo langsung kan, maksudnya asli Probolinggo, terus kebudayaan apa aja yang sudah diterima gitu. Misalkan Anda kan sudah berteman dengan lingkup benua yang luas tuh, di luar negeri. Iya. Kebudayaan udah tahu seperti apa, terus akan disatu padukan dengan kebudayaan di sini tuh gimana maksudnya? Misalkan contohnya itu kan hal baik, terus ini udah baik, bisa nggak kita satu, kalau udah baik di sana, di sini baik, bisa nggak kita satukan? Ya mungkin dikombinasi, mungkin dengan kita ngambil apa yang cocok untuk di sini, di itu Disatukan. bisa diterapin. Nah gitu aja. Ya, seharusnya emang kayak gitu. Iya, Iya. simple. Iya. Tapi apa ya, westernisasi ini jangan sampai merubah moral, adat istiadat kita, terus rasa nasionalis kita jangan sampai terubah oleh westernisasi tersebut gitu. Karena dapat luntur gitu loh. Bahayanya di situ sih. Apalagi anak zaman sekarang kan tahu sendiri lah, kalian berdua kan, wah, kebarat-baratannya udah Iya. Wow. hampir menghilangkan adat istiadat di Kalau- ini sendiri. Kalau tidak Nike bukan golongan kami gitu ya. Bukan golongan kami itu. Kalau nggak pakai laptop yang apelnya digigit sebelah itu kan Iya, kami Bang. itu juga ada. Itu kelas bawah, diinjak-injak itu. Iya, ya. Terus gimana lagi? Ada pendapat apa lain tentang westernisasi yang ada di mungkin di Surabaya atau di Probolinggo? Kan kalian berdua sih Probolinggo gitu. Kalau mungkin di Lokal. kilas balik untuk kasus lokal ya. Lokal. Kita aja gampang pengaruh kadang Bang. Dengan kebudayaan-kebudayaan yang bukan milik kita sendiri, bukan yang mengidentitaskan diri kita sendiri. Misal kalau kita udah
contoh Mas Rino gitu. Oke. Udah kebiasaan ngevlog atau apa yang dominasi vloggernya itu kebanyakan orang-orang Betawian, orang-orang Jakarta. Kita malah cenderung ngikutin gaya mereka gitu. Padahal kan kita seharusnya bangga juga, kita punya identitas Jawa seperti itu kan. Iya. Kayak gitu. Itu bahan saya. Saya tidak. Dia mencuri bahan saya. Aduh, saya lupa banget. Iya, iya. Terus. Betul. Iya, terus. Jadi Iya. intinya katanya si Noval ini, jadi Apa ngasih apa lagi? iya. Sama aja. Iya. anggapannya dari kita konten kreator dari Probolinggo lah ya. Kan rata-rata banyak konten kreator dari Jakarta. Apakah kita harus plek niru sana biar bisa ngangkat? Enggak. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Apa ciri khasnya? Ya mungkin dari bahasa, mungkin dari keunikan kalian. Nah, dari segi bahasa, apa mungkin bahasa Indonesia lah ya. Bahasa Indonesia kan luga-luga itu bahasa Betawi ya. Betawi ya. Jadi kita nggak harus ngikutin mereka yang pakai luga-luga. Kita sesuaikan yang di sini. Maksudnya kalau kita dari daerah, ya udah apa adanya kita gitu. Tapi kok kebanyakan lebih pede pakai Bahasa Indonesia. bahasa yang Luga. iya, soalnya kelihatan keren gitu. Mungkin ada dari, nilai-nilai mungkin dari sudut pandang wah kan rata-rata kan banyak yang ngelihat dari daerah ke lihat konten kreator ke Jakarta. Mungkin iya. mungkin itu wah ini anak ibu kota mungkin Atau yang lihat kontennya anak Jakarta. Soalnya di pelosok gak ada sinyal anjing. Gak bisa lihat YouTube. Jadi kalau untuk sekarang sih bisa Ngebug. sih. Ya bisa sih kalau untuk apalagi ya kalau jaringan-jaringan yang mahal itu ya. Bukan yang itu, Iya, bukan yang kelas. miskin, bukan nggak bisa. Bonus banyak. Nah, iya itu. becak. Bukan becak anjing. Tapi ya benar juga sih. Tapi kan gini, seorang kan kadang terkendala dengan subtitlenya mas gitu. Jadi mungkin orang menggunakan bahasa Indonesia, tapi kan kebanyakan konten kreator yang meskipun dia Jawa, dia dari sini kan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu adalah sebagai alat nomor satu di mana mungkin supaya orang-orang yang di pelosok maupun di kota, di desa, di kampung itu bisa mengerti gitu loh mas. Jadi benar sih maksudnya Bang Rino ini baik gitu. Kenapa sih kita nggak angkat bahasa lokal kita sebagai konten YouTube kita gitu? Itu bagus sih, cuman kan keunikannya. Cuman kan nggak ada orang yang nggak ngerti bahasa kita. Mungkin nanti kita salah di subtitlenya, capek di subtitle. Mungkin untuk terlalu lebih enak dilihat, enak didengar, akhirnya kita menggunakan bahasa nasional sebagai budaya kita. Tapi kenapa kok nilai-nilai kan bisa saja kan kita ngomong kamu, anda seperti itu kok itu harus dirubah lo gue seperti itu. Enggak, Mas. Ada beberapa ada yang Kebanyak. ya, sih. Mungkin pengaruh dari ibu kota. Iya. Ya, Soalnya yang nonton pasti banyak orang ibu kota. Di sana sinyalnya kencang. Gak kayak di daerah yang susah sinyal. Iya. Apalagi kalau padam. Dan Kan seperti apa ya? Anda penikmat kartu itu gratisan. Kalau udah selesai hujan biasanya gangguan. Enggak. Enggak. Itu tadi itu adalah pembahasan kita tentang westernisasi ini dari beberapa daerah. Dan contohnya tadi itu adalah membahas kita tentang teknologi dan bahas segala sesuatu. Ini tentang bahasa juga. Nah kalau dari istiadat sendiri gimana cara mengangkat ini loh istiadat kita, ini loh istiadat orang luar. Janganlah kita terlalu untuk pakaian saja loh kita sekarang well nih. Wow. Kayaknya udah kemana-mana banget. Gimana sih sebenarnya mencerminkan supaya kita tuh, wah ini loh adat istiadat kita. Meskipun ya dalam kesehariannya kita nggak pakai baju adat itu gitu loh. Gimana tuh cara kita biar bisa Mungkin meminimalisir ya, kebarat-barat. mungkin kita membuat sebagai anak milenial kan kita punya segudang ide lah ya. Mungkin bagaimana caranya kita sedikit mengangkat, mungkin sedikit lah mengangkat daya kita meskipun nggak formal amat Nah, itu nggak formal amat ya. yang saya tekankan juga seperti itu, Bang Sandra. Kita terlalu mensakralkan kebudayaan kita sendiri sehingga kita menggunakan
batik mesti diejek gitu, mau kondangan kemana sih kamu, padahal kan Iya. I see. iya kan gak masalah, kita bebas menentuin apa cara berpakaian, Iya. kan gak ada aturan. Hmm. Kita terlalu mensakralkan budaya, akhirnya batik cuma dibuat kondangan. Oh, dibuat pas hari batik aja gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada ke rumah teman, kok tumben pakai batik gitu, ditanyain ya. Padahal nggak ada baju lagi di rumah, tinggal batik doang. Itu tuh yang heran ya kan. Iya. Ya mungkin kita mendesain baju polos kita dikasih apa Sablonan. ya batik atau apa ya bukan dia Anjay. Laris itu anjay. Buat sablonan bukan. Di print gini. buat ngusir tikus. Tapi ada juga yang anak itu tidak mau beradaptasi dengan kebudayaan yang ada. Justru kadang kebudayaan kita terkikis melalui seperti itu. Maksudnya? Misalnya ada orang nih yang dari luar daerah gitu, Oke. dia itu malah alergi sama kebudayaan yang dia tempati. Lokalnya. Iya. Hmm. Wah, apaan sih ini kok ngomongnya sopan banget gitu. Seperti kayak gak mau ngikutin. Padahal kalau apa ya? Kalau kita sudah ada di tempat itu, mau gak mau kan kita harus nyesuaiin kebudayaan yang sana. Seperti itu. Tapi saya balik. Mungkin kalau terlalu sopan nggak mungkin, kalau terlalu sopan banget nggak mungkin. Mungkin apa sih aku nggak ngerti, mungkin bisa. Enggak, apa sih ya? Gak sopan emang. Oh, bukan gak sopan. Risih gitu. Dia itu dihormatin itu risih. Dibilang sampean, Anda. Itu malah risih. Kebiasaan ngomong lo gue atau bahasa yang lain. ya yang kasar mungkin kebiasaan kayak gitu. Dia shock. Ya seharusnya dia harus mengerti dia tinggal di mana, dia harus ngikutin itu. Ya. Kalau emang di daerah itu, misal di Jawa kan, kita harus ke yang lebih tua sampean. Ya mau nggak mau harus sampean. Kalau nggak gitu, ya di apa ini? Dihujat. Eh. Omongan kemana nggak apa. Mungkin kalau kesamaan itu panggilannya untuk misalkan kita kenal yang tua tapi nggak terlalu tua. Tapi kalau yang misalkan udah tua banget, misalnya sepuh, mungkin Jenengan. panjenengan lah lebih ke Itu situ. mungkin ilmu yang Ilmu yang bisa Iya. dapat dari teman-teman yang misal Misal- baru tinggal di sini. Misal kayak kan saya pernah main ke luar kota. Oke. Nah, saya itu saya ya main ya karena aku kan main ke luar kota, jadi di sana itu ada orang duduk-duduk di pinggir jalan. Aku amit gitu ya, misi gitu kan. Umumnya kan di sini gitu, biar dia cocok aja ini gitu. kayak doi lo aja cuek anjing. No hard feeling apa? lanjut. Tapi serius, ini teman, ketika aku kan ini sebenarnya orang tinggal di Batam dan memang aku di sana itu Imigran gelap. aku disuruh merantau ke Jawa. Nah, setelah itu kan aku di sana kan SD aja kan, SD kelas 1 sampai kelas 6 di sana. Jadi kan aku memang nggak merasakan apa ya namanya, kayak gimana ya, ketika aku dipindahkan ke Jawa lulus SD langsung ke sini sampai sekarang ini, sampai kerja dan bertemu teman-teman baru, lingkungan baru. Nah, ketika aku di sini, aku tuh terheran loh, kayak ada salah satu temanku dulu pas SMP, dia bilang, jenengmu sopo? Kalian tahu apa yang terbenar di bayangan? Hah? Ini ngomong apa sih? Itu serius. Dan aku kayak, hah? Aduh, udah tahu. Itu dan itu benar. Aku nggak tahu apa-apa. Dia ngomong tiba-tiba, aku bilang jujur, aku nggak tahu Jawa, aku masih baru di sini. Dan akhirnya temanku ini bilang, oh nama kamu siapa? Dia bilang kayak gitu. Terus mulai itu bahasa Jawa. Nah, ketika itu ada bahasa Madura gitu kan. Iya. Teman-teman saya juga dari desa Madura semua kan, akhirnya ngomongnya diajarin yang kata-katanya ternyata tuh nggak baik ketika aku menyebutkannya di rumah. Dan aku ditegur, itu bahasa nggak baik gitu. Kalian kayak gitu, nggak tahu itu ATM SMP kan. Apalagi anak baru yang itu emang bikin joke gitu. iya, dia bikin jokes buat saya biar saya ngatain itu terus, bilang itu katain. Dan akhirnya pas di rumah, aduh itu kata-kata apa nggak pantas itu baru diucapin, ya Allah. Dan itu ya tadi yang pertama. Yang kedua adalah ketika SMP kan aku pulang ke Batam untuk mudik waktu itu Lebaran. Nah pada saat itu ketika aku lewati tetangga, mungkin aku udah lupa tempatnya di mana. Aku kan karena udah terbiasa di sini Amit kan. Kalau di sini kan nyun sewu le, nyun sewu Pak Bu kan gitu kan. Amit le gitu kan. Ketika aku di sana di Batam itu ada beberapa mungkin ada bapak orang atau ibu yang lagi nyapu. Ketika aku sautin,
permisi Pak. Ini cuek. Iya udah. Iya kan, Cuek. karena aku itu. Iya. Gitu kan. Itu di tempatku. Kayak doiku dong. Nah, kalau aku ya tidak. Lanjut. Ya itu tadi. Itu adalah tentang kebudayaan, perbedaan kebudayaan antara yang lokal itu loh, yang masih kita beda kota aja seperti itu perbedaannya. Apalagi menyatukan yang internasional yang dia kebat. Tapi justru anehnya gini, kebudayaan barat itu lebih gampang diterima daripada kita menerima kebudayaan kita sendiri untuk masuk di kebudayaan kita. Gitu. Soalnya kebudayaan kita kuno. Iya, bisa jadi kuno ya. Masa ada orang yang terbang Gatot kaca. Itu gimana ya? Iya itu ya. Mungkin apa kita harus berpakaian seperti Gatot kaca? Nanti kita akan cari di Tokopedia. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak di Bali, dia itu malah bangga dan bisa menjual kebudayaannya di sana. Nah. Misalnya kita kalau ke Bali gitu, Hmm. ada chemistry, ada rasa untuk membeli belangkon. Udang. Udeng iya, Belangkon udeng. juga, coy. Itu padahal di rumah ya kan dipakai anjing. Ya iya. Kenapa apa ya? Seperti menarik gitu ya. Iya, menarik. Iya. Untuk minat, jadi kayak pembeli tuh unik ini gitu. Iya, unik. Ada keunikan kan, seharusnya kan kebudayaan kita, identitas kita. Identitas kan yang membedakan antara orang satu dengan lain. Nah, Seharusnya itu bagusnya Indonesia itu berbeda-beda itu. Iya, tapi tetap satu. Dan itu mungkin ya jadi satu contoh gini, misalkan kita pergi ke Bali nih bertiga, iya. terus kita melihat barang itu, kok kita nggak punya itu ya. Nah itu mungkin yang menjadi niat ketertarikan orang itu untuk beli itu gitu loh. Jadi, wah ini dari Bali nih, aku harus punya satu. Ciri khas. Ya, ciri khasnya dari Bali nih aku punya. Bisa terus kita ke NTT nih misalkan, wah ini nggak ada di mana-mana, ada di NTT. Ya udah kita ambil buat ciri khas. Kalau kita udah pernah ke Bali, ke NTT, itu kan jadi pernah ke NTT ya. Iya ini buktinya aku beli kayak gitu. Nah, itu. Kalau si Opang ini kalau ke Bali beli itu, Pak. Apa? Oh iya, ciri khasnya dia soalnya. Soalnya dia suka mencari informasi dulu baru membelinya ya. Bedanya temen yang satu ini. Temen Apa bajingan. iya. Buat apa itu ya? Di informasi di googling dulu. Oh, ternyata gini nih. Kayak gitu sih. Googling itu pakai VPN nggak, Pak? Tanya sama temennya. Tanya biasanya lebih ke globalisasi. Oh, iya. Karena teman saya ini mungkin dia tahu tentang dunia perkembangan teknologi karena hidupnya ya udah depan komputer aja. Internetnya on terus. Ya, Cari informasi. Pengguna UC Browser, Pak. Dan ada VPN-nya. saya tidak begitu. Biasanya yang bilang begini ya begitu. Sebenarnya biasanya lebih banyak ngomong dan tahu itu informasinya lebih dalam loh. Nggak bisa. Laptop saya nge-hang kalau banyak banget. Koleksi satu, Ya, guys. kita anak fisika guys. Kita Ya. dulu. Ya meskipun kita hidup di dunia maya, maksudnya kita informasi di dunia maya, tapi kita harus pergi keluar, Pak, mencari. Interaksi. Iya, berinteraksi. Iya. Cari apa yang cocok. Diimbangin gitulah. Iya. Jadi ilmu itu nggak semua di dunia maya, ya di internet, di luar pun ada penerapan yang berbeda gitu kan. Iya. Mesti teori itu mengikuti apa yang di sekitar. Oh iya, gini, berbicara tentang kebarat-baratan ya, berinteraksi dengan orang lain. Nah, apakah menurut pendapat kalian berdua nih? Ini kita melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Ya, iya. Apakah kita dengan meniru, apalagi kan sekarang udah online semua kan, belajar online, itu apakah menghambat interaksi? Kalau sekarang terlepas dari virus itu ya, virus COVID ini, kalau misalkan kita sudah harus online semuanya, di rumah online, apakah itu akan menghambat sebuah interaksi? Maksudnya interaksi itu akan semakin menipis meskipun sudah disediakan internet ini, kita udah online lah, bisa video call dan segala macam. Apakah kita tetap butuh interaksi? Tetap Ketemu orang di luar? tetap karena apa ya, media online itu sebagai jalan pintas lah. Intinya ketika kita sibuk atau ya intinya sibuk atau apa, kan kita bisa menghubungi si Opang dari jauh gitu kan. Jadi ya Ada. sebagai pemecah gitu lah. Pemecah betul. Maksudnya
Ya maksudnya kayak kebarat-baratan sekarang itu kan, apalagi banyak game yang memang anak nongkrong dulu kan, ya udah nongkrong, ngerokok, ngobrol bersama. Kalau sekarang kan udah gara-gara ada game itu kan, game online. Jadi mereka ya udah datang, wifi, rokok, nggak ngobrol. Melatih kekompakan, tapi dia kan Tapi di dalam game itu kan. ya maksudnya kan ada yang benar-benar di depan nyatanya dia gitu. Ya. Nah, itu kan kayak terlalu apa ya? Berkurangnya interaksi padahal nyata. Gitu lah. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan teknologi juga sih. Bagaimana cara kita membatasinya gitu. Ya, iya sih. Itu ya dari diri sendiri ya berarti. Iya, dan menyerap apa yang kita butuhkan dari teknologi dan apa yang kita butuhkan dari luar itu pasti ada. Pasti iya. ada yang diperlukan. Karena akulturasi itu butuh apa ya namanya, keseimbangan dan kesinambungan antara satu budaya dan budaya lain itu emang dibutuhkan supaya ada improvisasi dan ada hal-hal baru gitu yang bisa diciptakan gitu. Karena kan manusia itu sebenarnya notabene adalah bosan kan terhadap sesuatu, udah itu aja. Kenapa nggak inovasi yang lebih baik lagi? Itu yang dibutuhkan manusia kan sebenarnya. Mungkin kalau menurutku biasanya kita interaksi di maya itu cuma sekedar pemenuhan hasrat informasi, hasrat pemikiran seperti itu. Kalau chemistry mungkin masih banyak di luar. Kecocokan. Ya, rasa itu yang dapat itu rasa dalam interaksi itu kebanyakan di luar. Iya. Soalnya kalau pakai teknologi nggak ada lagi yang namanya jatuh cinta pandangan pertama. Iya. Tapi itu anehnya nih sekarang nih, kan maya udah banget ya, apalagi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang untuk perjodohan itu. Tapi kan apa ya, sekarang itu di dunia teknologi apalagi yang mengandung kebarat-baratan itu sudah mengotomatiskan atau menginstansikan. Ya udah, ini lo bisa di mana, kenapa harus ketemu? Itu sih. Misalkan saya Dengan ketemu si Doi Iya. dan dia pergi. Bukan dia pergi, saya yang pergi karena tidak kuat. Lokal pasti beda. Ya, Lalu itu pelan promosi. menurut teman-teman gimana sih kita dapat mengenalkan budaya? Kan masa kita masa kebudayaan barat yang keangkat terus, kita kapan ngangkat kebudayaan kita agar go internasional seperti itu? Iya. Ini aja, mending kamu keluar negeri pakai pelakon. Tapi itu salah satu pengangkatan budaya kita loh. Budaya, Iya ya. Jadi itu ada orang luar itu yang belajar budaya kita. Mereka kembali ke budaya ke negaranya sendiri itu kadang ada yang membangun sebuah sanggar gitu atau dojo itu kayak tempat pelatihan silat. Nah, kayak gitu. Ya itu tentang Indonesia gitu. Itu yang bikin Indonesia bangga seperti itu, padahal mereka orang luar tapi kok bela-belain Indonesia buat belajar. Dulu mantan aku ya, dia tertarik sama kebaya. Jadi kita mempunyai plan, kita ntar kalau nikah kita menggunakan pakaian seperti ini. Aku pengen menggunakan pakaian seperti ini. Dalam Jadi bentuk hayalan. Halo. Nah, tapi dia interaksi beneran ya. Maksudnya dulu ketika planningnya seperti itu. Nah, iya. Jadi kan secara tidak langsung kita kan memperkenalkan. Iya, memperkenalkan. Ya. Iya. Ini loh pakaian pernikahan di Indonesia. Adatnya ya. Nah, wah keren ini. Ayo kita pakai itu. Itu yang mempromosiin Anda apa si Doi? Si Doi apa emang udah tahu sebelumnya? Dia kebetulan mempunyai teman ya menikah dengan orang Indonesia. Nah justru itu kebudayaan kita dirindukan oleh misalnya ada warga Indonesia gitu merantau ke luar negeri, itu malah kita lebih bangga gitu. Wah, saya punya kebudayaan. Akhirnya kasus yang terjadi seperti ini gitu. Jadi memperkenalkan kebudayaan secara tidak langsung ya, Ya, mungkin karena yang orang Indonesia yang merantau itu merasa rindu akan kebudayaan. Wah, kangen sama masakan Padang. Akhirnya kan bikin nanti
ada yang datang. Iya, terus orang itu temennya, ya tertarik dengan masakan apa ya gitu. Makanya di luar negeri dibuatkan festival Makanan. makanan dari berbagai negara. Itu tujuannya mungkin ya Memperkenalkan. memperkenalkan budaya Budaya kita. Indonesia itu. Tapi yang dalam negeri malah malu anjir. Saya tidak malu. Wow. Tapi jujur ya, kebanyakan. ketika masih SD ya, jujur, ketika saya masih di Batang dulu, saya tuh kayak lebih suka kayak makanan yang junk food, tau nggak? Kayak itulah pokoknya makanan Iya. orang-orang rich, gitu. Rich. Ya. Hello. Dulu itu kalau nggak ke situ kayak nggak langsung makan gitu. Terus akhirnya ketika sudah hijrah ke sini, hijrah ya, nasi pecel itu jadi nomor 1 di hati saya sampai sekarang. Nggak tahu kenapa. Kayak pertama kali nyoba nasi pecel, nasi apa kok baru ngerasain kayak gini ternyata. Padahal itu cuma nasi, kuah kacang sama ya tempe, telur, ayam gitu. Tapi spesial gitu. Harganya cuma Kayak yang iya yang satu. Itu dulu kayak saya hampir gara-gara sering makan, bukan sering juga sih, karena kayak ke mall gitu kan makannya kayak gitu kan dulu kan. Jadi sama orang tua, sama ayah saya terutama kayak begini, makannya kayak orang kaya aja gitu, dari bilang kayak gitu. Dan akhirnya ketika sudah menonton di sini, oh ternyata ini kan makanan khas daerah seperti itu. emang yang membuat Anda kecanduan itu kan sering kan, gak nafsu makan kan, itu kan bisa dikatakan kecanduan. Apa yang membuat Anda kecanduan? Mungkin pada saat itu ya, kita apalagi masih SD ya, kan maksudnya kayak ya udah makan kayak apa ya, suka itu aja. Kan gitu kan, mungkin masih kecil kayak pikirannya ya udah kan satu itu aja itu aja gitu, kayak yang lain. Bener, bukan karena nggak mau makan nasi dan gimana itu, enggak mau juga sih, cuman kalau lagi pengennya kayak gitu loh. Itu yang kayak ya udah, masa kecil ya, masa SD kan juga sama orang tua pasti nggak mungkin kalau mau ini tuh ya udah sama apa sih gitu. Ngomongin westernisasi. Oke. Ya. Siap. Anda tidak melihat penampilan Penampilan saya. ya. Iya, itu benar. Westernisasi. Oh, Westernisasi. saya juga. Iya. Maksudnya gimana ya? Kan ini kali ini betul. Apa esensinya? Dari potongan juga biasanya. Iya. Sebenarnya banyak sih. Gak harus dari lihat budayanya, moral dan segala macam. Dari diri kita sendiri apa kita mencerminkan westernisasi apa enggak gitu. Kita ngobrol westernisasi Iya, sedangkan kita Bullshit. bullshit. tapi bukan berarti apa ya, nilai adat istiadat kita, nilai kebudayaan lokal kita hilang kan, enggak. Hanya karena kan itu tadi akulturasi, kayak perpaduan budaya gitu loh. Kita meniru pakaiannya, dalam artian pakaian yang sopan, yang tertutup lah, anggapannya seperti itu, untuk rambut, potongan seperti itu sih, kayak gini. Saya bilang begini takut saya dihujat sama Netizen. netizen. Padahal itu westernisasi. Kenapa rambut Anda begitu? Padahal akun tidak ada followernya, ada yang hujat. Bisa. Tapi kan Takut enak. aku ntar naik kan gitu ya. Naik kan? Jaga-jaga makanya. Karena kita tidak ada AdSense buat membayar pengacara. Sebenarnya kita sharing-sharing aja teman-teman. Di sini adalah permintaan dari salah satu teman Opang juga merequest ini. Jadi akhirnya kita buat ini. Cuma kalau teman-teman misalkan nanti ingin, ya udah Kak, coba dong bahas ini bertiga lagi. Oke, kita akan bikin lagi nanti kapan gitu. Dan kalau kalian nggak puas dengan jawaban kami bertiga di sini tentang apapun yang kami berpendapat tentang ini, itu dan itu, Silakan dihujat karena kita tidak membaca. silakan komen di bawah. Misalkan, oh Kak, ternyata di sini. Ya. Nah, kami menerima hujatan dan menerima sapaan yang baik juga sih. Netizen mah benar. Budayakan jangan menghujat. Jadi kesimpulannya untuk malam ini, Ya, kesimpulannya apa? Kalau dari kita semua, kalau dari satu mungkin. Kalau dari aku, kesimpulannya kita boleh ngambil kebudayaan dari luar, apa yang cocok buat digunakan di sini. Oke. Mungkin segelintir beberapa kayak gitu ya, tapi kita tidak boleh menghilangkan kebudayaan kita. Oke. Menghilangkan apa, jadi intinya apa yang ya seperti tadi itu yang apa, kita mendoakan. Oh, di budaya luar gitu ya? Nah itu kita ambil, wah ini kan bagus kan, itu kan maksudnya bermanfaat bagi kita kan, orang lain kan, wah orang kan merasa terharu, wah aku didoakan kan, jarang-jarang orang Indonesia kan gitu iya, sih. yang
nilai moralnya. moral ya, dari moralnya dari Betul. sisi agamanya. Saya Kan antum kalau saya sendiri sih mengambil sesuatu yang baru dari luar itu harus tahu esensinya, tahu fungsinya. Apa sih yang untuk mendukung ini? oke. Tahu esensinya. Dan yang kedua, kalau saya pribadi seharusnya kita kalau menggunakan apa yang dari luar itu seperti hutan gitu. Oke. Misalnya saya bakat musik gitu, Oke. dari gitar seperti itu, kita ya apa ya, seharusnya membalas budaya kita dengan pakai musik seperti itu. Misalnya saya bisa main gitar, main DJ kayak gitu, kok nggak dipaduin sama musik, sama lagu-lagu tradisional, kan seharusnya gitu, biar teknologi atau apa yang dari luar itu juga bisa ngangkat kebudayaan kita dan mengangkat apa yang telah kita miliki seperti itu. Jadi bisa hutang seperti itu. Oke. Ada musik Indonesia yang apa? Yang tren di luar negeri. Om Teloleh. Om Teloleh. Ya, saya mau jawab itu loh. Om Teloleh itu sampai di review di Twitter itu banyak banget. Nah, seharusnya kalau apa ya, ada teknologi juga, kekuatan netizen Indonesia itu besar. Seharusnya kan itu jadi nilai positif gitu, dengan memviralkan, wah ini misalnya salah satu YouTuber gitu, Alfiref katakanlah, dia tuh nge-DJ tapi ngangkat lagu-lagu nasional dan enak gitu, padu. Kenapa kok masih orang yang seperti Alfiref itu masih sedikit gitu? Seharusnya kalau bisa ya seperti itu. Ya mungkin dari segi pasar gitu. Wah, mungkin iya. Mungkin dari segi iya benar, dari segi pasar bisa dilihat bahwa sekarang itu orangnya suka kayak gini. Jadi ada orang-orang berlomba membuat seperti itu. Tidak ada handset, tidak makan. Tidak makan. Kalau menurut Bang Sandra, Kalau dari saya sendiri ya apa ya kesimpulannya ya, tergabung dari dua teman saya ini, saya gabung menjadi satu ya, itu tadi perpaduan budaya yang jelas, terus esensinya yang jelas juga, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang jelas juga, dalam artian ya udah ini bermanfaat buat aku, ini bermanfaat buat orang banyak, dan juga bermanfaat orang yang luar sana gitu. Jadi ya udah kita gabungin tadi itu ya udah kombinasikan jadi. dia menggabungin karena dia tidak ada ide sebenarnya. Bukan teman-teman. Bukan seperti itu. Karena memang apa? Ketika omongan yang sama gitu kan, orang itu bisa mengesensikan sesuatu itu dengan cara yang berbeda dari sudut pandang. Oh, ini maksudnya kayak gini nih. Oh, mungkin dari yang mas satunya kayak gini nih. Aku bisa ngambil satu persatu. Cara dia bicara, cara maksudnya seperti apa. Makanya tadi kan aku bilang, mungkin kalau teman-teman kurang jelas dengan pemahaman atau penjelasan dari kita bertiga, bisa kolom komentar gitu. Jadi nanti kurangnya di mana, kalian komentar di bawah aja gitu. Kami baca tinggal ngetik aja gitu. Kita ini semua ceplos apa yang dipikirkan ya udah gitu. Ya, memang kita ngomong kayak gini, apa yang kita udah jalani selama hidup ini, pengalaman dari hidup, dari pengalaman si beliau ini selama di Probolinggo dan pekerjaan sebagai YouTuber, dan ini sebagai mahasiswa yang ya di salah satu universitas negeri lah, jurusannya juga ngeri, fisikal. Merendah saya, merendah. Dan saya juga kan sebagai seorang yang sekarang sedang menjadi seorang ya guru muda lah, bisa dibilang seperti itu. Honorer. Kepada saya Deadwood. Saya mahasiswa, gak tahu nanti dari apa. Iya, apa-apa. Oke. Hanya pengangguran. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video pada malam hari ini. Saya mau tambahin juga. Jadi tujuan di sini bikin podcast, kita apa ya? Sebenarnya semua orang itu punya pandangan gitu. Gak melulu orang yang biasa di depan mimbar, di depan kepercayaannya, misalnya kayak masa yang harus ngomong itu aktivis, masa yang harus ini orang-orang yang berpotensi. Kan kita juga punya keresahan dan bisa didengar, dan adanya media sosial mungkin menjadi nilai positif teknologi di sana. Kita sehingga orang awam juga bisa meng-up dan mengekspresikan apa yang dia rasakan juga. Benar sih, tapi kadang
orang itu takut untuk ngomong sebenarnya. Salah satunya itu. Iya, Sebenarnya orang-orang di luar sana itu pinter, sebenarnya. Punya pandangan yang berbeda kalau disatukan jadi bagus. Cuman yang jadi satu itu yang jadi satu masalah itu ada satu, cuman takut untuk ngomong aja. makanya didorong, Iya. dicengkrakkan. Cepetan ngomong, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Oke. Oke, jadi terima kasih teman-temanku Bang Rino sama Bang Pang yang mau main yang mau main ke channelnya Bang Rino bisa nanti di description, bisa kalian klik YouTube-nya ada di situ. Oke, sampai ketemu di cerita malam selanjutnya, di cerita yang lebih menarik lagi. Nggak cuma cerita ini, nanti ada horor juga mungkin lain kali. Oke, terima kasih, selamat malam dan selamat tidur.